Halo Sobat Otak, perkenalkan saya dengan Nurul Wulan dari Ruang SCU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kesehatan otak. Mari kita dengarkan penjelasan mitos atau fakta mengenai kesehatan otak bersama para dokter intensifis kita dengan Dokter Ita, Dokter Mursyid, dan Dokter Eka. Yuk kita dengarkan sama-sama, check out. Halo Sobat Otak, hari ini kita bicara tentang stroke. Stroke apa sih? Adalah gangguan aliran darah ke otak. Jadi penyebabnya harus kita perhatikan. Ada penyebab yang tidak bisa kita perbaiki dan tidak. Yang tidak bisa kita perbaiki apa? Usia dan jenis kelamin. Tapi ada beberapa yang bisa kita perbaikan. Misalnya tekanan darah tinggi, kadar gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Apakah stroke bisa disebabkan oleh gangguan pikiran? Secara tidak langsung bisa. Jika kita stres, banyak pikiran, pasti tekanan darah kita akan meningkat. Akibatnya bisa terjadi stroke, baik stroke yang sumbat ataupun stroke yang pecahnya pembuluh darah. Stroke berulang itu kita kan sering banget pasien-pasien datang dengan stroke berulang. Pasien dengan riwayat stroke itu 40% bisa mengalami stroke berulang. Jadi kita penting banget pasti pulang pasien itu harus tahulah faktor resiko. Ya, libatkan keluarga dan edukasi itu penting banget sebelum pasien pulang. Kalau misalnya ada faktor resiko hipertensi, diabetes, gimana cara mengontrolnya? Nggak cuma obat, tapi juga kan mereka faktor resiko itu juga pengaruhi juga dengan pola makan, terus kemudian aktivitas, itu juga penting. Kombinasi itu yang sering, dan pentingnya kontrol teratur, karena pasien kita tuh rata-rata kalau stroke-nya bagus, pulang kondisi yang katakan bisa jalan sempurna, nggak berapa lama dia sudah nggak minum obat lagi, nggak kontrol lagi, merasa dirinya baik-baik saja. Itu yang banyak terjadi. Banyak pada usia muda cenderung terjadi stroke. Kalau dulu di atas usia 50 baru terkena stroke, tapi sekarang banyak 20-30 pun sudah terkena stroke. Kenapa? Tadi faktor resikonya yang terjadi. Jadi ada banyak anak usia muda sekarang mulai terjadi faktor resiko stroke. Bagaimana? Gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, kadar lipidnya nggak bagus, pola hidupnya tidak bagus, sehingga bisa terjadi stroke pada usia muda. Itu jelas mitos. Jadi yang banyak berkembang yang menyesatkan masyarakat itu kalau kena stroke itu tusuk jari, keluarkan darah dari jari, keluarkan darah dari telinga, dari daun telinga maksudnya. Itu mitos yang sesat ya, sehingga memperlambat pasien itu datang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan, karena semakin cepat ditangani stroke itu semakin baik. Wah, itu juga mitos. Jadi kalau mencegah stroke itu ya tadi pola hidup yang sehat, kemudian cegah kendalikan faktor risiko. Wah, itu juga mitos. Stroke penyakit yang bisa dicegah. Nah, kenali faktor risikonya, jadilah hidup yang sehat. Itu kalau ada faktor risiko ya bisa dikendalikan, hipertensi bisa diobati, diabetes dan segala macam bisa dikendalikan. Itu fakta. Berolahraga salah satu cara untuk hidup sehat. 3 hal penting untuk kesehatan otak. Harus tetap aktif, terus dengan banyak baca, hindari aktivitas yang monoton. Ya, Sobat Otak, stroke itu bisa dicegah, bisa dikendalikan, dan bisa diobati. Jangan putus asa kalau kena stroke, segera berobat. Kalau ada keluarga yang terserang stroke, segera ke rumah sakit.